Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendesain undangan menggunakan Adobe Photoshop. Ini adalah undangan yang berukuran setengah folio. Baik, langsung saja kita buka Adobe Photoshop. Kita menggunakan Adobe Photoshop yang CS3. Undangan berukuran setengah folio. Ukuran dokumennya adalah kita Ctrl N terlebih dahulu. Baik, untuk undangan setengah folio ukurannya adalah lebarnya 16,5 cm, sedangkan tingginya adalah 21,59 cm. Resolusinya 150 cm sudah cukup. Kalau ini sudah sesuai, kemudian kita klik OK. Ini adalah ukuran undangan setengah folio. Baik, kita akan belah dua seperti ini. Maka kita buat garis acuan di tengah. View, new width. Oke, garis vertikal 16,5 dibagi 2 adalah 8,25. Kemudian kita klik OK. Ini adalah garis acuannya di tengah. Garis acuan vertikal di tengah. Jadi sisi sebelah kanan akan kita buat untuk undangan di bagian sisi sebelah kanan, sedangkan sisi sebelah kiri akan kita buat untuk desain undangan di bagian sisi sebelah kiri. Oke, selanjutnya kita akan desain di sebelah kanan warna hitam keabu-abuan. Maka ini layer yang ini kita double klik karena dia masih digembok. Kemudian kita okekan saja. Kita gunakan shape. Nih. Kemudian pastikan sudah kita pilih yang shape. Ya. Jika belum maka klik yang shape. Baik. Kemudian warnanya kita pilih warna hitam keabu-abuan. Baik, kita okekan. Kemudian kita buat polanya seperti ini. Klik, tahan, geser. Baik. Nah, kemudian untuk menggesernya lagi, klik move tool. Kemudian arahkan saja pakai tombol arah yang ada di keyboard. Paskan di tengah. Baik. Sisi sebelah sini kita buat warnanya warna hitam keabu-abuan. Baik, selanjutnya kita isi dengan bingkai. Ya, kita akan buat bingkainya seperti ini. Baik. Di sini saya punya bingkai dari sini. Ini kita buka dulu ke Photoshop. Baik, kita akan ambil sebagian yang ininya saja. Oke, kita crop. Pakai tool crop. Kemudian kita klik tahan, geser. Baik, bagian ini saja. Enter. Nah, pakai tool eraser untuk menghapus bagian kita tidak perlukan. Kontrol tambah untuk zoom. Baik, bagian ini kita tidak gunakan, maka kita hapus saja. Ini kita hapus saja karena kita tidak perlukan. Ini kita hapus. Baik, untuk membuat penghapusnya besar dan kecil adalah
tutup kurung kurawal dan buka kurung kurawal. Oke, kalau sudah, desain yang bunga yang ini kita move-kan, kita pindah ke desain undangan kita. Klik, tahan, geser, tarik saja kemari. Oke, ini kita close kan karena kita sudah tidak perlukan lagi. Nah, sekarang kita fokus di sini. Ctrl T. Kita akan balik gambarnya. Klik kanan, rotasinya kita buat. Rotasi ke kiri. Iya, seperti itu. Maka kita paskan di bagian yang kita tentukan. Baik, enter saja. Kalau terlalu besar, maka kita kecili gambar. Zoom saja, Ctrl tambah. Oke. Nah, di bagian ini. Nah, Ctrl T, tekan Shift, klik, tahan di bagian ujung, geser. Nah, ini adalah cara agar gambar tidak peang. Enter. Baik, kita taruh di sudutnya. Misalnya posisinya seperti itu. Oke, kita akan buat lagi. Kita akan duplikat gambarnya untuk dipindahkan kemari. Oke, ini sepertinya kurang besar. Ctrl T lagi, kita bisa besarin sedikit lagi. Oke, seperti itu, enter. Nah, ini bisa kita sesuaikan posisinya. Dah, ini gambar ini kita akan duplikat. Cara menduplikatnya adalah, ini kan layar dia. Nah, oke, ini layar dia, layar untuk bingkai. Maka layar yang ini kita klik kanan, kemudian duplikat layar. Oke, kemudian geser saja. Nah, setelah digeser, kemudian Ctrl T, balik, klik kanan, nih, flip horizontal, maka sudah balik. Oke, baik, itu untuk bagian yang atas. Maka kita bisa buat bingkai yang ini untuk bagian yang bawah. Caranya bagaimana? Ya, kita duplikat saja dari sini. Klik kanan, duplikat layer, dah, move tool, kita pindah dia ke bawah. Nah, posisinya kita balik juga. Ctrl T, klik kanan, flip vertikal agar dia balik ke atas. Oke, jika terlalu besar untuk bagian bawah, Ctrl T, kita pakai Shift, kemudian dikecilin. Ya, enter, selesai. Ini kita duplikat juga untuk di sisi bagian kirinya. Klik kanan, duplikat layer, maka kita arahkan ke sisi bagian kiri. Oke, kemudian Ctrl T, balik, flip vertikal. Sorry, Ctrl Z ya untuk undo, karena flip horizontal. Baik, jika ada yang salah untuk undo bisa Ctrl Z atau Ctrl Alt Z. Nah, ini dia. Baik, itu untuk bingkai. Oke. Baik, bingkainya seperti itu. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan buat sisi sebelah kiri ini sama seperti warna bingkainya. Baik, kita gunakan shape lagi. Warnanya kita sesuaikan dengan warna bingkai. Bagaimana caranya? Klik di sini. Kemudian pemilihan warna agar sesuai, sentuhkan saja, titikkan saja di sini sesuai dengan warna bingkai. Oke, maka sudah akan otomatis jumpa warna bingkai ini. Oke kan? Baik, ini dia warnanya keemasan. Kemudian
kita buat polanya di atas layer yang nomor 2 ini, shape 1. Oke, klik, tahan, kemudian geserkan, lepas. Oke, warnanya sudah sesuai antara sisi sebelah kiri dengan bingkai. Oke, sekarang kita isi dengan tulisannya. Baik, saya akan membuat garis bantu di tengah-tengah ini. Oke, view new grid vertikal 12,375. Oke, ini udah ada garis bantu. Baik, kita akan isi dengan teksnya di sini. Oke, undangan ya. Paling atas undangan. Oke. Kita buat sini tulisannya undangan. Baik, fontnya adalah kita gunakan font Sweet Sensation. Oke. Kita bisa gunakan yang lain, terserah kita, bebas. Warna ini jenis font. Kemudian ukuran, ini rata tulisan, di sini ada warna. Baik, warnanya kita akan buat sesuai dengan warna ini ya. Titikkan saya di sini akan jumpa warna otomatis. Oke. Baik. Supaya di tengah-tengah ini kita tinggal Ctrl T ya. Ctrl T kan sudah di tengah. Sesuaikan saja garisnya yang ini. Tengahannya kan nampak. Ya, kalau kita zoom lebih dekat lebih nampak, ini kita sesuaikan. Oke. Dah. Gunakan arah di keyboard untuk menentukan letaknya. Baik. Kemudian kita akan tambahkan teks yang lainnya. Nih, harinya ya. Baik, kita buat hari. Baik, kita titikkan di sini. Ukuran fontnya kita kecili. Baik, kita buat hari Sabtu tanggal, kita lihat Sabtu tanggal 28 Maret. Oke, 28. Ini fontnya kita akan gunakan font Barsofi. Barsofi ya. Anda bisa gunakan font yang lain. 28 Maret 2020. Enter saja ke bawah. Kemudian tempatnya ya. Kita buat tempatnya adalah misalnya lingkungan 2 kelurahan Aikloba Pekan. Oke, ini kita buat lingkungan. Baik, blok, Ctrl A, blok terlalu besar ukuran teksnya, maka kita perkecil lagi. 14 terlalu kecil, kita ambil misalnya 16. Oke, jarak antar baris terlalu jauh, klik di sini. Kemudian sesuaikan di sini auto. Oke, boleh, atau kita pilih yang mana yang sesuai menurut kita. Move tool, Ctrl T ya, sesuaikan. Baik, di sini kita akan buat warnanya warna putih saja. Oke. Baik, selesai. Kemudian gambar orang. Oke, kita buat gambarnya misalnya ini ya. Kita buka dulu. Baik, misalnya gambarnya ini. Gambar yang akan kita masukkan ke dalam undangan yang tadi. Ini kita crop dulu. Pakai crop tool. Kemudian ini kita cropkan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, enter. Baik,
Selanjutnya kita buang backgroundnya. Caranya kita pakai pen tool, kemudian kita pilih yang ini. Oke, buka kunci. Nah, ini kita zoom dekat saja, kita buang backgroundnya. Caranya seperti berikut, titikkan di sini seperti ini. Untuk membuat garis lengkung ini kita menggunakan kontrol ya. Baik, kemudian kita lingkarkan seperti ini. Kalau sudah selesai, klik kanan, kemudian make selection, biarkan radiusnya 1, oke kan. Nah, ini kita tekan delete, maka background akan hilang. Seleksiannya kita hilangkan dengan Ctrl D. Baik, kemudian kita pilih move tool, ini kita minimizekan. Ini kita pindah ke lembar kerja undangan kita, seret saja. Baik, ini sudah kita tidak butuhkan, close-kan. Kita fokus ke undangan kita. Oke, kita letak di tengah, Ctrl T, besarnya kita sesuaikan. Baik, besarnya kita sesuaikan ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau sudah, kita paskan di tengah, enter. Oke, sesuaikan jaraknya dengan tulisan. Baik, ini kan terlalu nampak potongannya, maka kita akan buat dia lebih soft seperti yang ini. Baik, caranya kita layer gambar tersebut. Layer gambar tersebut kita beri layer mask. Ini adalah layer mask. Kita klikkan saja add layer mask, klik. Oke, maka akan muncul layer masknya. Kita klikkan di layer masknya ini, klik. Oke, kemudian warnanya harus hitam. Kemudian kita menggunakan toolnya yaitu brush tool. Oke, kita klik. Nah, kita atur opacity-nya ini, jangan terlalu banyak. Kalau dia banyak kan dia 100%. Nah, ini kita buat yang rendah-rendah dulu. Kemudian ini kita pastikan kita telah pilih yang brush, yang samar-samar ya. Oke, jangan yang penuh seperti ini, dan samar-samar. Oke, untuk membesarkan ukurannya, klik tutup kurung kurawal, mengecilkan, tekan, buka kurung kurawal. Baik, kita akan brush gambarnya agar terlihat soft. Kita zoom. Baik, kita brush ya seperti ini, diklik-klikkan saja di gambarnya ya. Kita klik-klik seperti ini, dia akan terhapus secara sedikit demi sedikit, jadi terlihat lebih soft dia. Klik gitu kan seperti ini. Oke, baik. Kemudian jika sudah, opacity-nya bisa dinaikkan, misalnya segini. Oke, ini kita kecili brushnya. Nah, kita klikkan lagi agar lebih soft.
Baik, selanjutnya nih kita tambah tulisannya. Di sini kita pakai ukuran, kita pakai jenis tulisannya Gabriola. Oke, kita besarin ukurannya ya, enterkan saja. Kita atur jaraknya lagi. Nah, ini kita bisa sesuaikan jarak, ukuran dan lain sebagainya, kita bisa sesuaikan. Baik, ini untuk tebal dan seterusnya. Oke, kemudian untuk membuat seperti ini kita menggunakan save ya. Kita menggunakan save ini, save tapi yang pakai radius atau pakai garis atau sudutnya tidak lincip ya. Kita klik, ini radiusnya kita buat berapa. Semakin tinggi radius maka semakin sudutnya tidak lancip. Misalnya 50 radiusnya, maka seperti ini. Nah, ini sudutnya. Oke, tapi jangan lupa kita pilih di sini adalah yang save ya. Nah, ini radiusnya misalnya 50. Jika ingin lebih tinggi maka tambah radiusnya. Kita coba misalnya radiusnya 100. Oke, maka otomatis sudutnya jauh lebih lengkung. Kita buat radiusnya 50 saja. Oke, ganti warna, misalnya mau pakai warna putih, kita tinggal double klik saja di sini, double klik ya, kemudian pilih warna yang putih. Oke, baik, seperti itu. Kemudian setelah itu kita tinggal tambahkan tulisan di sini dan tulisan di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tinggal tambahkan saja menggunakan fungsi ini T ya. Tambahkan di sini dan juga di sini. Oke. Kemudian kita akan bahas yang ini. Ini tulisan biasa penggunaan fungsi teks denah lokasi. Oke, denah lokasi kita akan menggunakan fungsi shape juga. Fungsi shape itu yang ini, tapi kita gunakan yang sudut lancip. Kemudian klik tahan geser. Misalnya ukurannya segini. Warnanya tinggal kita rubah, double klik di warna sini, double klik, kemudian pilih warnanya. Oke. Untuk yang ke bawah kita tinggal duplikat, klik kanan, duplikat layer. Oke, maka tinggal geser ke bawah menggunakan ini move tool, geser ke bawah ya, Ctrl T, kemudian balik saja, klik kanan, rotasi ya. Kita tinggal sesuaikan. Oke, dah, nanti kita tinggal sesuaikan arahnya mau belok kemana, belok ke kanan, belok ke kiri, kita tinggal buat dengan cara yang sama. Juga bisa dimiringkan dan seterusnya, kita bisa buat dengan cara yang sama. Kemudian yang kita bahas bagaimana cara memasukkan gambar ini. Ya sudah, tinggal kita download aja gambarnya dari internet, kemudian kita masukkan seperti tadi cara memasukkan foto tadi. Kemudian bagaimana arah ini, arah
arah panah ini, tanda-tanda panah, bagaimana? Ya sudah, kita bisa cari gambar di internet yang PNG, atau kita bisa juga pakai shape. Nah, di sini shape ada ini, custom shape tool. Oke, di sini juga ada nanti tanda panah. Nah, kalau tidak ada, klik ini, kemudian all. Oke, jadi di situ ada tanda panah, kita bisa pilih, kemudian ini seperti ini, warnanya diatur di sini, seperti buat shape tadi, sama saja caranya. Udah, tinggal duplikat, kemudian nanti dibalik, diputar, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk membuat tulisan, ya sudah, pakai post text. Nah, misalnya di sini simpang apa gitu kan, kita bisa sesuaikan. Oke, ini tekniknya sama, jadi dikecilin, dan seterusnya. Oke, kemudian apalagi, ini juga sama, ini juga kita tinggal cari di internet bingkai-bingkai atau gambar-gambar seperti ini, kemudian kita cari yang PNG, kemudian kita simpan di sini. Ini kita ketik pakai teks. Ini juga sama, kita cari di internet gambar PNG, doa-doa, dan seterusnya. Ini juga sama, gambar-gambar kita cari di internet PNG, kemudian kita masukkan kemari. Ini kita desain dengan cara-cara yang sama tadi yang sudah kita jelaskan. Oke, kemudian membuat sini, ini bayangan di jalan. Oke, ini tinggal caranya seperti ini. Misal layar yang ini dan layar yang ini kita blok. Cara ngebloknya adalah kontrol ditahan, kemudian diklikkan saja di shape yang mana, kemudian kita klik kanan, duplicate. Oke, baik, di layar yang sudah kita duplicate tadi, kita ganti warnanya menjadi putih. Oke, ini kita ganti warnanya menjadi putih. Baik, nah kemudian layar yang ini kita geserkan, seperti itu, gak ada bayangannya. Baik, itu dia langkah-langkah yang bisa kita buat, yang bisa kita lakukan untuk mendesain undangan seperti ini. Jadi langkah-langkah yang tadi tinggal kita ulang-ulang untuk sesuai kebutuhan kita. Nah, nantinya kita lakukan terus hingga undangan yang kita desain jadi seperti ini. Baik, kalau sudah jadi, sudah rapi menurut kita, sudah sesuai, ini cara membuatnya menggunakan teknik-teknik yang tadi ya. Kemudian sudah selesai, kita save. Bisa di save project, yaitu save file Photoshopnya, atau kalau sudah selesai bisa kita save menjadi JPEG ya. Kita save as. Baik, kita save as. Misalnya kita buat di sini undangan, kemudian formatnya kita rubah menjadi JPEG. Oke, save, kemudian oke kan, maka nanti berubah, dia sudah kita simpan menjadi JPEG seperti ini. Oke, ini membuatnya menggunakan langkah-langkah yang sudah kita jelaskan tadi. Tinggal bagaimana kita merapikannya sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, demikian langkah-langkah membuat undangan menggunakan Photoshop CS3 dengan undangan yang berukuran setengah folio atau setengah F4 dengan teknik-teknik yang sederhana yang seperti tadi sudah kita jelaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.